Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Ini benar sama Mbak apoteker di apotek ini ya? Perkenalkan, nama saya Putih Ananta. Benar, saya apoteker di sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, waktu saya di apoteker kemarin tuh saya tuh itu ya dapat resep dari dokter itu. Nah tapi saya ini lupa karena penjelasan dokternya nggak jelas gitu. Jadi saya boleh nggak minta tolong penjelasan lagi obat ini? Kalau boleh tahu, Bapaknya lagi buru-buru nggak ya, Pak ya? Kayaknya lama nggak Pak ya? Kalau untuk mungkin kalau sekarang kita mau konseling itu sekitar 10 sampai 15 menit, Pak ya. Waktunya kalau misalnya Bapak nggak buru-buru, bisa kita sekarang langsung. Oh kalau kayak gitu ya udah boleh. Silakan dulu ya, Pak ya. Nanti saya boleh lihat dulu resepnya, nanti saya. Terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk konseling hari ini. Sebelumnya saya belum tahu nih nama Bapak siapa Pak ya? Nama saya itu Muhammad Hidayat. Berarti resepnya tadi untuk Bapak sendiri kan? Ya, Umurnya berapa Pak? saya 45 tahun. Jadi dokternya bilang obatnya tadi untuk apa? Jadi ini Mbak ya, kata dokter itu saya itu terkena HIV. Tapi nggak apa-apa Mbak ya, cerita sedikit. Boleh loh Pak. Terima kasih sudah mau jujur dan cerita. Ya Mbak, karena saya terkena HIV, jadi dokter itu harus minum antivirus. Katanya biar untuk mencegah penularan penyakitnya. Untuk cara penggunaannya, apakah dokter sudah jelasin Pak kemarin? Sebenarnya tuh dokternya tuh sudah ngasih penjelasan tentang penggunaan obatnya. Cuma tuh saya tuh lupa karena penjelasan dokter itu terlalu cepat, jadi saya lupa gitu. Nggak apa-apa Pak, nanti saya bantu jelaskan juga ya. Dokternya jelasin nggak Pak harapan setelah minum obat ini itu gimana? Ya kata dokternya tuh untuk mencegah penularan virusnya gitu, biar nggak menyebar kemana-mana gitu. Baik, terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini tadi setelah saya baca resepnya itu obatnya ini kombinasi ya. Ya. Tenofovir, lamivudin, emaviren 300-316 mg. Jadi obat ini berfungsi untuk menekan jumlah virus HIV supaya tidak merusak daya tahan tubuh Bapak. Obatnya ini harus diminum setiap hari, rutin tanpa henti ya Pak ya. Selain itu juga minumnya di jam yang sama, disarankan di malam hari sebelum tidur. Nah, Bapak tidur biasanya jam berapa? Saya biasanya tidur jam 9 atau 10 malam gitu. Oke, nah jadi Bapak tuh bisa minum obatnya setiap di jam 9 malam setiap harinya, jangan sampai terlupa atau terlewat. Karena nanti kasihan bapaknya kalau misalnya nggak rutin minum obatnya, tambah obat lagi karena obat ini sudah nggak mempan di Bapak itu. Oh gitu ya Mbak. Tapi saya tuh orangnya pelupa Mbak, gimana ya biar nggak lupa gitu. Kalau kayak gitu Bapak bisa pakai alarm di HP Bapak jam 9 malam setiap hari untuk ingatkan minum obat. Atau Bapak juga bisa infokan ke keluarganya Bapak atau orang-orang di sekitar Bapak kalau Bapak tuh sedang minum obat jam 9 malam. Jadi kalau misalnya Bapak ketiduran minta dibangunkan sama keluarga atau orang-orang yang ada di rumah seperti itu Pak. Tapi itu emang obatnya harus minum pas malam hari, nggak bisa pas siang gitu. Sebenarnya itu bisa Pak ya, tapi karena bapaknya baru mau mulai mengkonsumsi obatnya, nah karena kan obat ini kan ada efek sampingnya Pak ya, tuh ngantuk, pusing, dan kadang-kadang juga mimpi aneh Pak. Kalau bapak minum pagi, terus bapak beraktivitas seperti biasanya bapak kerja, nah itu lumayan mengganggu pekerjaan bapak nantinya. Makanya disarankan untuk konsumsi obat ini itu di malam hari seperti itu. Itu efek samping tadi kan kayaknya lumayan mengganggu nggak ya? Itu gimana caranya? Bapak kalau misalnya efek samping obatnya itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, Bapak bisa langsung datang lagi ke dokter untuk konsultasi karena bisa nanti dipertimbangkan sama dokternya. Biasanya Pak ya efek samping itu 1 sampai 2 minggu. Setelah itu berkurang. Nah, kecuali kalau misalnya Bapak mengalami demam berat, sesak atau kuning di matanya, Bapak langsung ke dokter, jangan ditunda lagi, pokoknya langsung ke dokter. Oh baik Pak. Nanti saya usahakan Pak ya sebaik mungkin untuk tepat waktu minum obatnya. Terus katanya kalau misalnya HIV itu tidak boleh makan atau minuman dengan alat yang sama ya sama orang lain gitu Mbak. Kadang saya tuh masih
takut orang tahu kalau saya itu punya HIV. Betul sekali Pak ya, untuk menjaga supaya orang lain tidak tertular, jadi kita harus bekerja sama. Dokter dan para nakes lainnya membantu Bapak untuk melawan sakitnya melalui terapi obat-obatan, dan Bapak juga membantu menjaga penularannya dari tadi tidak menggunakan alat makan yang sama dengan orang lain. Bapak sudah sangat hebat karena Bapak bisa menerima dengan baik dan mau kooperatif dengan obatnya. Jadi sebisa mungkin kami bantu Bapak supaya mendapatkan hidup yang baik. Saya juga ingin Bapak tahu, HIV sekarang ini bisa dikontrol dengan baik. Banyak pasien yang tetap sehat, bekerja, dan berkeluarga dengan normal asalkan Bapak patuh minum obatnya dan kontrol rutin ke dokter. Serta data-data pasien pun termasuk Bapak akan kami rahasiakan Pak ya. Jadi Bapak jangan khawatir dan tenang aja. Ya, makasih Mbak ya sudah mengerti dengan kondisi saya. Sama Pak, penjelasan saya sudah selesai nih. Bapak masih ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya obatnya habis, harus tunggu saja Mbak. Jangan sampai habis banget obatnya. Kalau misalnya tinggal beberapa kali minum lagi, segera ditebus obatnya. Karena kan Bapak kan nggak boleh putus minum obatnya. Kalau resepnya sudah nggak bisa lagi ditebus, nanti kami tentukan ke Bapak dari sebelumnya supaya Bapak bisa langsung kontrol ke dokter lagi dan dapat resep yang baru lagi. Ya Mbak, terima kasih Mbak ya. Mungkin cukup Mbak itu aja dari saya. Oke, baik, sebelum kita menyelesaikan ya Pak ya sesi konseling ini, saya mau tanya lagi dari penjelasan saya tadi, apa yang Bapak pahami tentang obat yang sebut saja sebenarnya? Obatnya ini untuk mencegah penularan virus. Diminumnya 1 kali sehari, terus 9 malam sebelum tidur. Karena efeknya tuh ngantuk dan pusing. Jangan sampai lupa minum obat ini setiap hari kalau saya pusing berat, sampai berat banget gitu, sampai tak bisa kerja, nanti saya langsung ke dokter. Oke, benar sekali Pak ya, berarti Bapak sudah paham, ini obatnya diminum rutin ya Pak ya. Kalau misalnya ada keluhan, jangan ragu hubungi saya, apoteker, atau langsung konsultasi ke dokter kalau sangat mengganggu. Terima kasih ya Pak atas waktunya mau konseling hari ini. Terima kasih ya Mbak ya, saya lebih semangat lagi. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Ya.